Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan diskusi hari ini. Baiklah, tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi dalam membentuk citra dan reputasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Saya akan menjelaskan materi ini bersama teman saya, Ednanda Erwin. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi memiliki arti bagaimana kita dapat mempengaruhi orang lain untuk bisa memikirkan apa yang juga kita pikirkan, memahami apa yang juga kita pahami. Seperti itu sederhananya menurut saya. Nah, dalam organisasi ada yang disebut dengan citra dan reputasi. Citra dan reputasi tidak diperoleh begitu saja, namun komunikasi menjadi sarana untuk memperoleh keduanya. Baiklah, lebih lanjut saya akan jelaskan mengenai citra organisasi, reputasi organisasi, model-model manajemen reputasi, serta membangun citra dan reputasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai citra organisasi. Pengertian citra. Menurut Katz dan Ardianto, citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang suatu perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Nah, yang dia maksud di sini adalah orang lain berpersepsi atau berpendapat mengenai suatu perusahaan atau organisasi itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan terhadap perusahaan atau suatu organisasi tersebut. Pengertian yang kedua dari Sumirat dan Ardianto, citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Yaitu citra itu juga merupakan aset terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan. Makanya, sebuah perusahaan atau organisasi itu harus menonjolkan citra yang positif agar masyarakat memiliki kesan yang baik terhadap suatu perusahaan. Nah, citra ini berhubungan dengan kualitas produk, tradisi, serta ideologi, sampai kesan pada kualitas barang hasil produksi dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis-jenis citra. Ada 5 jenis citra yang akan menjadi pembahasan kali ini. Yang pertama ada citra bayangan atau mirror image. Citra ini melekat pada orang-orang dalam organisasi yang pada umumnya adalah pimpinan dalam satu organisasi tersebut, di mana stakeholder lainnya akan menilai. Selanjutnya ada jenis-jenis citra organisasi. Ada 5 jenis-jenis citra organisasi yang akan dibahas kali ini. Yang pertama ada citra bayangan atau mirror image. Mirror image atau citra bayangan itu sendiri melekat pada orang yang berada dalam suatu organisasi atau anggota-anggota organisasi, namun pada umumnya pimpinan suatu organisasi yang menjadi cerminan citra sebuah organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada citra yang berlaku atau current image. Adalah citra yang dianut oleh pihak luar organisasi yang pada saat ini menjadi citra yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image. Suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau orang-orang yang berada dalam lingkup organisasi tersebut, sehingga mereka akan terus memperjuangkan citra yang baik dan mengusahakan agar perusahaan atau organisasi mereka memiliki citra yang positif di mata khalayak luas atau stakeholder lainnya. Kemudian ada citra perusahaan atau corporate image. Adalah citra suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar citra atas produk atau pelayanannya, namun mencakup semua keadaan organisasi termasuk sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima ada citra menjemuk atau multiple image. Citra menjemuk di sini dimaksudkan adanya jumlah karyawan yang banyak. Yang kelima ada citra menjemuk atau multiple image. Ada citra yang muncul secara beragam.
banyaknya jumlah karyawan atau individu, banyaknya cabang, serta perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya citra. Yang pertama, ada knowledge, affection, value, dan belief. Harus kita ketahui bahwa citra tidak terbentuk begitu saja. Citra memiliki 4 unsur sebagai berikut. Knowledge atau biasa disebut dengan pengetahuan atau pengalaman, affection atau afeksi, kemudian ada value atau nilai, dan belief adalah kepercayaan. Keempat hal inilah yang menjadi unsur terbentuknya suatu citra. Sehingga kita harus tahu betapa pentingnya pengetahuan, emosi, serta penilaian sampai pada kepercayaan yang akan menghasilkan suatu citra. Adapun proses terbentuknya citra dengan menunjukkan cara stimulus berasal dari luar atau biasa diistilahkan sebagai informasi diorganisasikan dalam memengaruhi respons, terlihat pada gambar berikut ini, di mana model pembentukan citra menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar kemudian diberikan rangsangan yang dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Stimulus yang dimaksud di sini adalah rangsangan atau informasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa stimulus tersebut tidak efektif dalam memengaruhi individu atau responsnya. Kemudian sebaliknya, jika stimulus ini diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi yang tepat dan perhatian. Dengan demikian, proses selanjutnya akan berjalan sampai menghasilkan citra organisasi. Selanjutnya, ada reputasi. Reputasi organisasi. Pertama, reputasi adalah gambaran mengenai persepsi dari masing-masing stakeholders tentang seberapa baik perusahaan memberikan respons dan memenuhi permintaan dan harapan seluruh halayak. Kemudian ada pendapat kedua, reputasi merupakan total penilaian dari atribut stakeholders pada perusahaan berdasarkan persepsi mereka dan interpretasi pada diri perusahaan yang dikomunikasikan secara terus-menerus. Setelah adanya pengertian reputasi organisasi menurut ahli, adapun pengertian reputasi secara umum yaitu merupakan penilaian yang dilakukan secara kolektif dari pandangan dan keyakinan stakeholder terhadap perusahaan berdasarkan persepsi dan interpretasi dari citra perusahaan atau organisasi yang dikomunikasikan dari waktu ke waktu serta melakukan perbandingan dengan pesaing terdekatnya. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada proses terbentuknya reputasi. Pertama, kita harus tahu dasar reputasi organisasi itu sendiri. Terlihat pada gambar yang pertama adalah social responsibility. Social responsibility atau tanggung jawab sosial di sini mencakup bagaimana perusahaan mampu bersikap baik terhadap orang-orang yang di sekitarnya, serta mampu mempertanggungjawabkan hal-hal yang terkait dengan perusahaannya terhadap masyarakat atau halayak luas. Kemudian ada emotional appeal atau banding emosional. Di sini mencakup kekaguman atau kepercayaan yang dimiliki halayak luas atau stakeholders perusahaan atau organisasi lain terhadap perusahaannya. Kemudian yang ketiga ada financial performance. Di sini mencakup investasi yang tidak berisiko tinggi terhadap para investor, kemudian keuangan yang menguntungkan, kemudian ada kinerja keuangan yang menghasilkan keuntungan banyak, kemudian ada product and service. Di sini adalah mencakup produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dimaksud di sini harus berkualitas baik dan mampu memiliki daya saing yang tinggi dengan para pesaing-pesaing di luar sana. Kemudian ada vision leadership.
Vision leadership di sini yang dimaksud adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini dimaksudkan agar memiliki visi yang jelas serta mahir mencari peluang dan handal dalam setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasinya. Kemudian ada workplace environment. Adalah lingkungan tempat kerja, mencakup bagaimana lingkungan itu menjadi hal yang disenangi oleh para karyawan atau orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga mampu menghasilkan sebuah produk yang diinginkan dan diminati masyarakat. Seperti itu. Baiklah, lanjutan dari dasar reputasi organisasi. Selanjutnya, proses terbentuknya reputasi itu dimulai dari identitas organisasi. Identitas organisasi di sini mencakup nama, label, simbol, dan presentasi diri dari perusahaan tersebut yang dipahami oleh stakeholder perusahaan organisasi sehingga dapat membangun citra yang baik bagi perusahaan. Nah, proses yang kedua itu ada citra perusahaan. Citra perusahaan di sini memegang peranan penting dalam mewujudkan reputasi yang baik bagi organisasi. Maka dari itu, citra harus diperjuangkan dan ditingkatkan agar masyarakat melihat sisi baik yang ada dalam perusahaan itu secara keseluruhan. Nah, proses terbentuknya reputasi tidak terlepas dari citra perusahaan. Citra perusahaan harus terlebih dahulu digapai atau citra perusahaan itu dicari terlebih dahulu atau diperjuangkan terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan reputasi organisasi atau perusahaan. Kemudian ada 4 sisi penting reputasi. Yang pertama adalah citra kredibilitas atau citra yang ditunjukkan kepada investor, di mana citra ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu mampu memperlihatkan profitabilitas, yang kedua dapat mempertahankan stabilitas dan adanya prospek pertumbuhan yang baik. Yang kedua ada terpercaya. Citra yang dimaksud di sini adalah kesan dan perasaan yang dirasakan oleh karyawan yang berada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Organisasi dapat memberdayakan karyawan dengan optimal dan organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki dan kebanggaan kepada karyawannya. Yang ketiga ada keterandalan atau reliability, citra yang dibangun untuk konsumen. Di sini perusahaan harus menjaga mutu produksi seperti barang atau jasanya sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada para konsumen yang berhubungan dengan perusahaan ini. Kemudian ada tanggung jawab sosial, adalah citra untuk masyarakat sekitar. Seberapa banyak atau berarti organisasi membantu pengembangan masyarakat sekitar dan seberapa peduli organisasi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dan seberapa besar usaha sebuah perusahaan untuk menjadi ramah lingkungan dan tidak mencemarkan lingkungan masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada indikator penilaian reputasi. Yang pertama itu ada daya saing. Daya saing di sini dimaksudkan perusahaan mampu menjual produk dengan harga premium atau harga yang lebih tinggi pada kurun waktu yang cukup lama. Kemudian ada kesanggupan perusahaan. Kesanggupan perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan staf kunci yang berkualitas. Sebuah perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan staf yang dibutuhkan atau staf yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta tidak asal merekrut dan mempertahankan karyawannya. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi perusahaan dalam mendapatkan dukungan berupa rekomendasi positif dari publik. Artinya perusahaan ini mendapatkan bantuan dari publik baik secara komunikasi langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi orang-orang di sekitarnya sehingga akan menghasilkan pandangan maupun reputasi yang baik di kalangan masyarakat luas. Kemudian ada keberpihakan. Keberpihakan dimaksud di sini adalah bagaimana publik atau masyarakat luas beserta stakeholder mampu berpihak pada perusahaan terkait
Selanjutnya, model-model manajemen reputasi. Ada 3 jenis model manajemen reputasi yang penting, yaitu model Dowling, model Albright, dan model Stuart. Yang pertama, model Graham R. Dowling 1986 menegaskan bahwa pertama-tama reputasi perusahaan merupakan masalah citra perusahaan bagi karyawan. Komunikasi internal dan citra perusahaan di kalangan karyawan dipengaruhi oleh kebudayaan organisasi yang berperan sebagai setting sosial secara keseluruhan. Yang kedua, model Russo-Albright 1989. Dalam anggapannya, kepribadian perusahaan perlu dipahami secara cermat. Lantaran dari kepribadian ini dikembangkan filosofi perusahaan yang mengandung nilai-nilai arti kebudayaan perusahaan dan asumsi-asumsi yang melandasi perusahaan tersebut. Yang ketiga, model Helen Stuart 1998. Model ini merupakan revisi dari model Albright. Perubahan penting yang dilakukan adalah memasukkan corporate culture dan corporate simbol ke dalam corporate identity. Selanjutnya, membangun citra dan reputasi organisasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR merupakan wacana yang sedang mengemukakan di dunia bisnis ataupun perusahaan. Wacana ini digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian menuju pasar bebas. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut World Business Council on Sustainable Development, CSR adalah komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat. Sedangkan menurut Kotler, mendefinisikan CSR adalah komitmen, kontribusi, cara pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban legal. Ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 yang menyebutkan tanggung jawab sosial dalam lingkungan. Yang kedua, peraturan perundangan CSR. ISO atau kepanjangan dari International Organization for Standardization sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membangun tim untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000. Penerapan tanggung jawab sosial hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok. Di antaranya, yang pertama, pembangunan masyarakat, yang kedua, konsumen, yang ketiga, praktik kegiatan institusi yang sehat, yang keempat, lingkungan, yang kelima, ketenagakerjaan, yang keenam, hak asasi manusia, dan yang terakhir, organisasi governance. Yang ketiga, interaksi CSR dan komunikasi perusahaan. Faktor penting untuk mendongkrak reputasi adalah kemampuan berkomunikasi dan inovasi SDM untuk membangun kinerja perusahaan. Komunikasi dapat menghubungkan kepentingan internal dan eksternal publik terutama untuk melaksanakan program CSR. Perkembangan CSR dan komunikasi adalah proses konvergen di mana keduanya
Meskipun dimulai dari titik yang berbeda, tetapi dalam berbagai hal dapat dikatakan serupa. Yang keempat, program CSR dan citra korporat. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar. Manfaat CSR bagi perusahaan diantaranya yang pertama, meningkatkan reputasi. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, memperkuat brand perusahaan. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang kelima, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Yang keenam, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Yang ketujuh, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan harga saham. Itulah tadi penjelasan mengenai materi komunikasi organisasi dalam membentuk citra dan reputasi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.